Shalom, sahabat-sahabat, saudara-saudara, bagi keluarga semua, puji syukur masih kita dapat bertemu kembali di dalam firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan, berkati kami, lindungi kami, agar kami dapat mengerti nasihat firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih, kami serahkan diri kami keluarga kepada Engkau dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Ribkah, pilihan Tuhan. Ayat renungan Kejadian 24 ayat 4. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Walaupun begitu banyak perceraian di seluruh dunia, para lelaki dan wanita berterusan mencari seorang teman hidup. Ketika mereka remaja, orang-orang muda mulai mencari seorang untuk memberi mereka kebahagiaan. Contoh yang harus kita ambil apabila memilih seorang pasangan boleh didapati dalam pengalaman Abraham ketika dia mencari seorang istri bagi anak lelakinya Ishak. Pada zaman itu, ibu bapak membuat keputusan untuk perkawinan. Sebagai contoh, saya teringat lawatan saya ke sebuah sekolah di Pareni, Tanzania. Pada suatu Ahad, sementara orang-orang muda sedang berseronok dalam sosial gereja, seorang guru mengarahkan perhatian kepada saya, kepada dua orang belia. Pastor, dua orang belia itu telah dikontrakkan untuk perkawinan. Ibu bapak mereka telah bersetuju bahwa mereka sebaik saja mereka tamat belajar, mereka akan berkawin. Seperti pasangan ini, Abraham mengawasi anak-anak lelakinya dan mahu seorang pasangan sejati untuk seumur hidup bagi dia dari bangsanya sendiri. Dia meminta hambanya Eliezer untuk mencari seorang istri bagi Ishak. Ketika Eliezer berangkat pergi, dia yakin bahwa malaikat Tuhan akan memimpin dia kepada perempuan yang akan menjadi istri Ishak. Abraham memberitahu Eliezer bahwa Tuhan akan mengirimkan malaikat mendahuluinya. Setelah berjalan jauh, pengembara yang letih itu menunggu di kawasan sekitar Nahor untuk para perempuan muda datang keluar meniba air di sumur. Di sana Eliezer mengucapkan sebuah doa yang indah kepada Tuhan dan meminta Tuhan memberikan satu tanda. Dia memohon agar perempuan-perempuan yang menerima permintaannya untuk meminta air akan menjadi perempuan pilihan Tuhan untuk Ishak. Kisah itu sungguh mempersonahkan. Ribkah yang diterangkan Alkitab sebagai seorang perempuan yang sangat cantik parasnya datang ke sumur, mengangkat sebuah tempayan di atas bahunya. Setelah dia mengisi tempayan itu dengan air, Eliezer mendekatinya dan meminta, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Kejadian 24 ayat 17. Ribkah menjawab, "Minumlah Tuan." Ayat 18. Kemudian dia memberi air kepada Eliezer dan kepada semua unta-untanya. Ribkah adalah seorang perempuan muda yang berdedikasi, sopan dan senang menerima tetamu. Apabila dia mendengar tentang misi Eliezer, dia mengundangnya untuk berehat di rumah ayahnya. Adalah penting untuk diingat bahwa bukan saja Abraham dan Eliezer yang berdoa, malah Ishak berdoa dan bermeditasi. Ayat ke-63. Memilih seorang pasangan hidup menuntut banyak doa. Kedua ibu dan bapak dan anak-anak harus mencari restu Tuhan dalam mencari seorang lelaki atau perempuan Kristen muda yang akan menjadi seorang pasangan yang berdedikasi di dalam Tuhan. Ribkah memahami misi Eliezer. Dia juga mahu berkawin dengan seorang yang mengasihi Tuhan. Apabila Laban, saudara laki-lakinya, berkata, "Maukah engkau pergi berserta orang itu?" Jawabnya, "Mau." Kejadian 24 ayat 58. Alkitab selanjutnya mengatakan bahwa apabila Ishak menerima Ribkah dari tangan Eliezer, Ishak
mencintainya. Cinta sejati adalah satu prinsip yang tinggi dan suci. Sama sekali berbeza sifatnya daripada cinta yang dibangkitkan oleh dorongan hati dan tiba-tiba mati apabila diuji dengan ujian yang berat. Untuk kita renungkan, memilih seorang pasangan hidup memerlukan panduan daripada ibu bapa. Ia menuntut banyak doa dari ahli-ahli keluarga untuk dapat memilih seseorang yang akan menjadi seorang pasangan yang berdedikasi dalam Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita terutama sekali bagi para orang muda. Bagi ibu bapa yang memiliki anak-anak muda yang sedang dalam memilih pasangan. Biarkan Tuhan membantu. Doakan anakmu, doakan pasangan yang akan Tuhan berikan. Minta kepada Tuhan, apa tanda bahwa itu adalah pasangan bagi orang muda, bagi anak-anakmu. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi nasihat bagi kita. Bahwa kalau sudah menjadi pilihan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan kami di surga, kami berdoa bersama. Berkatilah kami, lindungilah kami, jagai kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik pada hari ini. Terima kasih, nasihat bagi kami dan keluarga, serta nasihat kepada semua orang muda. Dalam nama Yesus. Amin.